Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah, salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hidup ini kita tak perlu berupaya untuk menjadi seseorang yang disegani, apalagi ditakuti, tetapi jadilah seseorang yang berguna bagi siapapun di sekeliling diri kita, agar diri kita menginspirasi orang lain. Mengapa harus menjadi pribadi yang bermanfaat? Menarik sekali, banyak tulisan yang membahas pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat. Mengapa banyak orang yang tertarik tentang bahasan ini? Sebab ini salah satu perintah Rasulullah SAW kepada umatnya. Sabda beliau, sebaik-baik manusia adalah yang paling bagi orang lain. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang atau memanfaatkan orang lain. Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta, yaitu memberi. Selain itu, manfaat kita memberikan manfaatkan kepada orang lain, semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan sabda Rasulullah SAW, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah perluannya. Rasulullah membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid, rumah Allah, untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikan. Setelah mengetahui manfaat menjadi pribadi yang bermanfaat, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Allah berfirman, wa ma ubarra inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Suatu ketika Hasan Al-Basri menyuruh beberapa muridnya untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Dia berkata, temuilah Sabit Al-Bunani dan pergilah kalian bersamanya.
Lalu mereka mendatangi Sabit yang ternyata sedang melakukan i'tikaf di masjid. Dan Sabit pun meminta maaf karena tidak bisa pergi bersama mereka. Mereka pun kembali lagi kepada Hasan dan memberitahukan alasan Sabit. Hasan berkata, "Katakanlah kepadanya, hai Sabit, apa engkau tidak tahu bahwa langkah kakimu dalam rangka menolong saudaramu sesama pada ibadah haji kedua kali?" Kemudian mereka kembali menemui Sabit dan menyampaikan apa yang dikatakan Hasan al-Basri. Maka Sabit pun meninggalkan i'tikafnya dan pergi bersama mereka untuk membantu orang yang membutuhkan. Banyak cara bisa dilakukan agar menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa dengan menolong dalam bentuk tenaga, memberikan bantuan dalam bentuk materi, memberi pinjaman, memberikan tausiah keagamaan, meringankan beban penderitaan, membayarkan utang, memberi makan, hingga menyisihkan waktu tetangga yang sakit. Kita tak perlu mengatakan bahwa urusan akhirat itu lebih penting daripada urusan dunia, atau sebaliknya, karena keduanya saling melengkapi. Ingat firman Allah, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan artinya, dan carilah kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tetapi jangan khawatir, sekecil apapun amal soleh kita, Allah akan membalasnya dengan sebagaimana firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, ia akan mendapatkan balasan. Demikianlah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.